Kali ini saya akan semacam permenungan sih, tapi juga berdasarkan fakta. Saya mau berbicara tentang persoalan Palestina dengan kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, bangsa Yahudi. Mengapa? Karena dalam pandangan saya, sebagaimana yang pernah saya pelajari dan diajarkan oleh uh, guru besar saya ketika saya masih mahasiswa, Profesor Dr. Muki Ali, dan bahkan juga dengan Profesor Sartono sering diskusi. Nah, memang kedua beliau juga sepakat bahwa sebenarnya latar belakang utama dari persoalan ini ada dua. Tapi tentu sekarang sudah berubah mungkin. Yang pertama adalah persoalan minyak, karena kita tahu bahwa Timur Tengah itu adalah penghasil minyak utama di dunia, walaupun tidak berarti bahwa Amerika tidak punya, Inggris tidak punya. Mereka punya semua. Cuma mereka lebih baik membeli daripada menghabiskan apa yang mereka miliki. Itu satu persoalan minyak. Persoalan kedua, sikap daripada Amerika dulu tambah Eropa Barat. Tapi sekarang terlihat bahwa beberapa negara Eropa Barat yang dulu pendukung utama dari Yahudi melahirkan negara Israel, terutama Inggris. Sebenarnya terbentuknya negara Yahudi itu sumbernya dari sikap Inggris pada tahun 48, Balfour Declaration. Nah, sekarang sudah ada perjanjian yang disepakati, gencatan senjata, dan itu Amerika yang menjadi sponsor, dalam arti kata Presiden Trump. Bahkan Presiden Trump sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ada wartawan yang nanya, gimana dengan perang? Oh, sekarang udah nggak ada perang sekarang. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah bahwa Yahudi tetap melanggar aturan gencatan senjata itu. Dan Amerika, Trump, seakan-akan diabaikan aja. Dalam waktu sekitar 1 bulan ini berapa kali pasukan Netanyahu melakukan pembunuhan. Sampai sekarang itu yang sudah dibunuh selama perang itu sudah 70.000 orang yang dibunuh dengan macam-macam cara. Nah, kenapa hal ini masih berlaku? Saya teringat pada kedua guru besar saya dalam berbagai diskusi bahwa sebenarnya persoalan itu dua tadi, tapi sekarang ini menurut saya tinggal Amerika karena apa? Negara-negara Eropa Barat yang tadinya pendukung utama, bahkan yang melahirkan negara Palestina, negara Yahudi itu adalah Inggris. Dan Inggris sekarang sudah tidak mendukung Yahudi. Prancis juga sudah tidak. Dan artinya apa? Dukungan
terhadap Palestina oleh negara-negara Barat sudah nampak. Mereka bahkan sudah sekian ratus anggota PBB atau sudah sebagian besar anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka. Gitu. Tapi ya tidak akan berjalan sejauh Amerika bersikap seperti sekarang. Artinya, ya bukan aneh, tapi itu adalah strategi dia rupanya. Trump menempuh strategi, oke, saya melakukan usaha gencatan senjata dan memang berhasil dalam arti kata kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan berbagai syarat, masing-masing mengembalikan tahanannya, segala macam. Itu Yahudi minta sekian banyak orang yang ditangkap dikembalikan. Palestina juga melakukan hal yang sama. Tetapi ya ternyata sekarang tetap aja berlangsung hampir setiap minggu pasukan-pasukan Yahudi itu ke Gaza, ke perbatasan dengan Lebanon, karena di Lebanon ini ada kekuatan kekuatan pendukung negara Palestina. Dan itu sebabnya mengapa Yahudi juga sering menyerang bagian yang oleh anggapan dia di sana ada kubu pendukung Palestina. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan lebih lanjut oleh dunia? Dalam arti kata, ya seharusnya akan ada lembaga-lembaga internasional, ada PBB, ada lembaga hukum internasional. Bahkan lembaga hukum internasionalnya kan di Belanda itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Netanyahu adalah pelanggar HAM berat dan harus ditangkap. Coba bayangkan, sudah lembaga hukum internasional menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel yang namanya Netanyahu itu adalah pelaku daripada pelanggaran HAM berat dan harus ditangkap. Kan sudah ada beberapa kepala negara yang ditangkap atas dasar itu. Yang terbaru ini PBB, mantan presiden Filipina, yang anaknya kalau nggak salah bahkan wakil presiden Filipina sekarang. Tapi ditangkap atas instruksi dengan alasan bahwa selama dia jadi presiden, dia telah melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan dalam rangka memberantas narkoba. Itu. Nah, lalu Netanyahu seenak perutnya jalan kemana saja aman tuh. Karena apa? Sederhana aja. Perlindungan Amerika. Jadi yang termasuk jahat dalam kaitan dengan tetap terjajahnya Palestina oleh Israel Yahudi itu adalah Amerika sebenarnya. Juga termasuk penjahat. Walaupun mereka sekarang ini kelihatan ada juga dukungan kuat di dalam negeri
terhadap Palestina, bahkan ada yang kelompok yang sudah meminta agar supaya Trump di impeachment. Ya, tapi ya kalau di Amerika seperti itu biasa. Artinya tiap hari boleh melakukan protes dan sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan besar bagi kemanusiaan adalah sebenarnya bukan hanya kemerdekaan, bukan hanya persoalan pembunuhan itu. Persoalan besar yang terjadi adalah bahwa sebagian besar dari mereka yang menghadapi pembunuhan dan juga menghadapi kenyataan kesulitan hidup adalah anak-anak di bawah umur. Artinya apa? Dalam perkembangan ke depan, Palestina itu akan kehilangan penduduk yang karena dibunuh dalam usia muda atau menderita dalam usia muda. Bayangkan, saya lihat di TV apa yang terjadi, yang berebutan untuk mendapatkan kalau ada makanan, itu anak-anak kecil semua, sebagian besar anak kecil. Generasional ini. Iya, sebagian besar anak kecil. Nah, itu yang menyedihkan sebenarnya. Dan tampaknya tidak ada orang yang, tidak ada kekuatan yang bisa berhadapan dengan Netanyahu dengan dukungan Amerika. You bayangkan, Inggris sudah menyatakan mengakui kemerdekaan Palestina. Perancis sudah mengakui. Negara-negara Barat yang lain juga sudah mengakui. Tapi ya tidak ada jalannya, tidak dihargai. Ya, bayangkan kayak Inggris yang juga termasuk negara besar di Eropa Barat atau negara kuat, Perancis juga sudah menyatakan dukungannya seperti itu, tapi tidak kelihatan, tidak ada harganya gitu, tidak berharga. Jadi akhir-akhirnya kembali juga kepada sikap Amerika. Nah, kelihatannya itu kenapa? Nah, ini yang saya mau lanjutkan. Mengapa persoalan itu terjadi? Ya sederhana aja. Sebagian besar daripada pengendali ekonomi Amerika memang orang Yahudi. Itu yang jadi persoalan. Dan sebagian daripada pemimpinnya juga ada bau Yahudinya. Kalau tidak salah, saya pernah dengar di TV pernyataan mantan Presiden Biden. Dia bilang, saya turunan Yahudi kok. Walaupun dia sikapnya tidak seperti Trump. Ya. Tapi dia turunan Yahudi. Jadi Kissinger juga Yahudi. Itu Menteri Luar Negeri Amerika yang terkenal tahun 70-an. Kissinger. Jadi, ya, kesulitannya Amerika juga ada sebenarnya dalam arti kata kekuasaan Yahudi di dalam negeri Amerika itu tidak kecil, baik secara politik maupun secara ekonomi. Itu loh. Beberapa pejabat utama mereka adalah turunan Yahudi. Ekonominya memang sebagian yang utama juga dikendalikan oleh Yahudi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya dengar beberapa komentar di TV One ketika mereka ditanya,
ya mereka katakan ya Amerika cuma main-main aja. Ya memang bukan persoalan main-main. Persoalannya adalah persoalan kenyataan internal di dalam negerinya dan uh, sikap politik mereka. Nah, ini menarik. Berbeda dengan misalnya ketika Perang Vietnam. Perang Vietnam itu sebenarnya dari segi militer, Amerika tidak kalah. Kalahnya di mana? Desakan dari dalam negeri. Akhirnya karena desakan dalam kenyataan anti perang Vietnam di dalam negeri itu sangat kuat sehingga ya secara militer akhirnya kalah. Selain dari Vietnam juga emang memiliki strategi yang Iya, Amerika, Vietnam memang mengalahkan dua negara besar kok. Vietcong. Perancis dikalahkan, lalu Amerika juga dikalahkan, tapi cara mengalahkannya berbeda-beda. Jadi kekuatan dalam desakan dalam negeri untuk mengakhiri perang Vietnam itu sangat besar. Nah, beda dengan yang sekarang dengan Yahudi. Ada desakan, tapi desakan itu tidak sekuat yang bisa menyebabkan pemerintah mengalah atau militer mereka. Dan militernya kan tidak terlibat. Artinya Amerika tidak terlibat secara militer. Nah, kalau Vietnam kan dia terlibat secara militer. Kalau ini hanya mensupport dana dan politik. Iya. Nah, itu bedanya. Nah, ini yang saya kira ya sebenarnya ada ruang bagi presiden kita, tapi walaupun kecil ya, tapi kalau pengakuan dari Trump terhadap Prabowo lumayan baik, mungkin Prabowo bisa mengambil kesempatan-kesempatan tertentu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Trump, walaupun bicara dari hati ke hati politikus itu tidak mungkin tidak berarti, atau ya kalau ada artinya hanya kecil. Tapi yang saya maksudkan begini, Prabowo memiliki kemampuan tertentu. Bahasa Inggrisnya bagus. Dan dia tidak perlu terjemahan kalau dia bicara dengan orang lain atau pemimpin lain di dunia. Dengan Trump dia bisa main telepon dan sebagainya. Jadi ada celah kecil, walaupun itu kecil, Prabowo punya kesempatan untuk mengambil langkah tertentu. Apalagi kan salah satu surat kabar besarnya Amerika kan menjadikan Prabowo sebagai pengaruh pemimpin utama Islam yang berpengaruh. Dampak dari pidato PBB kemarin. Iya, antara lain. Jadi keadaannya seperti itu. Apakah ini akan berlanjut terus? Ya, selama Amerika bersikap acuh tak acuh seperti ini, Trump juga cuma pelin-pelan, ya tidak akan selesai. Nah. Jadi apa yang digembar-gemborkan dan sebagainya, ya tidak akan. Dan persoalan dalam negerinya Netanyahu juga tidak mudah. Kalau dia mengakhiri tingkah lakunya seperti ini, dalam pemilihan umum kemungkinan dia kalah. Nah, itu juga persoalan kan bagi Netanyahu, makanya dia tidak akan berhenti untuk melakukan kekejaman-kekejaman kemanusiaan demi mempertahankan posisinya. Seperti berlindung dalam
Iya, ofensif ya. apa ya? Iya. Ah, nah, kalau dia sudah berhenti sebagai perdana menteri, kemungkinan ditangkap oleh PBB. PB, hukum internasional yang ada di Belanda. Kan ini persoalannya. Nah, inilah yang saya kira, ya sekali lagi, sekecil apapun kemungkinan peranan Presiden Republik Indonesia sekarang, dengan kecerdasan bahasa Inggrisnya yang baik, dengan apa, dengan eh, diplomasi, sikap diplomasinya yang diakui baik dan sebagainya, sudah mendapatkan penghargaan yang besar dan sebagainya. Kemungkinan ada. Tapi itu ada beberapa komentar di rakyat kita, rakyat Indonesia, eh, kurang lebih seperti ini. Wong negara kita aja masih banyak masalah, ngapain ngurusin negara lain? Ya, enggak bisa begitu. Karena banyak yang berkomentar gitu. Itu bagaimana menurut? Menurut saya oke, kita selesaikan, jelas bahwa yang utama bagi kita adalah dalam negeri kita. Kita menghadapi kesulitan dengan bencana alam kita dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kita mengisolasi diri hanya oleh karena keadaan dalam negeri kita. Kalau kita masih bisa berbuat, apalagi dalam pengertian politik luar negeri kita kan bebas dan aktif. Jadi kita bukan hanya persoalan kebebasannya yang harus diartikan, tetapi ada kata aktifnya itu. Dan ada di pembukaan undang-undang. Dan ada di pembukaan undang-undang bahwa kita anti penjajahan gitu. Jadi ada dukungan konstitusional dan sikap strategi politik luar negeri kita yang membuka ruang dalam negeri kita terhadap presiden kita untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya bertemu. Sekarang presidennya sudah mendapatkan pujian yang cukup besar di luar negeri. Namanya sudah disebut sebagai salah satu di antara pemimpin Islam yang pengaruhnya besar. Dan di dalam negeri kita, konstitusi kita mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu. Strategi politik luar negeri kita dengan bebas aktif, dan kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa penjajahan adalah harus diakhiri karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipahami gitu. Walaupun saya katakan belum tentu berhasil, tapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh berbuat sesuatu. Jadi presiden kita, kalau dia beserta penasehatnya, pasti memahami konstitusi dan strategi diplomasi kita, bisa menyebabkan dia bisa berbuat sesuatu. Apakah itu berhasil atau tidak, bukan itu persoalan utamanya. Persoalan utamanya adalah bahwa ada tugas konstitusional yang diberikan oleh seorang pemimpin Indonesia, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia ini harus diakhiri. Itu yang jadi sikap dalam negeri kita. Ada yang kamu katakan tadi bahwa dalam keadaan dalam negeri kita sendiri seperti ini, oke. Saya bukan tidak mengerti, saya tahu, saya ikut menderita kok. Pedih melihat Sumatera dan Aceh seperti itu. Tetapi itu tidak menyebabkan saya mau mengatakan jangan melihat apapun yang terjadi di luar negeri. Tidak bisa, karena konstitusi kita memberikan ruang itu.
Dan memang kita hidup di dunia dengan banyak negara. Iya, kita juga tidak bisa mengabaikan. Kita anggota PBB, iya kan? Dan ya walaupun PBB itu tidak bisa berbuat apa-apa, ketika Amerika mengatakan saya tidak boleh, ya tidak boleh karena dia punya hak vetonya. Ya, yang lain punya hak veto juga dan sekarang dia sudah tidak pakai. Inggris iya, Prancis iya, Rusia iya. Yang pakai siapa? Hanya Amerika. Yang dalam kaitan dengan Israel. Apa yang dilakukan sekarang. Nah, itulah. Kita juga pernah dijajah ya. Oh jadi, iya. Itu harus ada satu dan harus diakui bahwa awal kemerdekaan kita yang memberikan dukungan utama salah satu di antaranya adalah negara-negara Arab kan. Mesir. Tapi yang mengakui kita juga termasuk yang sekarang berperang dengan Rusia. Apa? Ukraina. Ukraina itu lucu kedudukannya dulu. Dia negara bagian dari Uni Soviet sekaligus anggota PBB. Dan disitulah dia memberikan pengakuan kepada kita dalam posisi tidak sebagai negara bagian PBB, negara bagian Uni Soviet, tetapi sebagai anggota PBB. Nah ini saya mau membicarakan ini mengharapkan kita semua sebagai manusia berdasarkan sikap psikologi kita bahwa kita pernah terjajah dan menderitanya kayak apa, maka saya membicarakan ini dalam kaitan untuk ya mungkin ada yang mau bermenung, mungkin ada yang mau melakukan sesuatu yang punya kekuatan tertentu. Tetapi ini juga terutama saya mengingatkan kepada siapa saja termasuk pada presiden, menteri luar negeri bahwa kalau kita ikut campur tanda kutip mengambil langkah itu adalah karena konstitusi kita menyatakan itu. Saya kira itu. Nah, ini lanjut ke bahasan kedua, kita coba gali kenapa ya Yahudi itu seperti ini, karena mungkin ada faktor ketika ini tuh ya mungkin di dalam diri mereka mungkin pembalasan atau mungkin jiwa yang berkobar atas apa yang dilakukan oleh Nazi. Iya, bukan hanya Nazi, dia jauh masih zaman Nabi Musa kan Yahudi sudah dikejar-kejar gitu. Itu gimana? Dan coba memang, dari sejarahnya Israel. Memang orang Yahudi itu dalam perjalanannya dulu nggak punya rumah. Dia ada di mana-mana. Tapi paling banyak ada di Rusia, ada di berbagai tempat dan sebagainya Nah, dalam proses itulah maka kemudian Inggris mengambil jalan. Dulu kenapa Inggris itu sejak abad ke-13 atau ke-14 itu pangeran-pangerannya, penasehat keuangannya terutama orang Yahudi. Itu. Jadi kalau dari segi ekonomi, orang Yahudi itu memang dianggap paling cakap, paling pinter. Nah, coba kalau sejarah Yahudi itu seperti apa sih? Ya, secara Yahudi ini kan sejak zaman Nabi Musa waktu dikejarkan ini, tapi dalam perkembangannya kemudian dia terus saja tersebar, tidak punya negara, tidak punya tempat. Nah, dalam proses itu, terjadi pembunuhan juga kan oleh si Hitler.
Mana Itu dikatakan kan ada ada 6 Auschwitz juta. itu, Nah, 6 juta ya. nah, ada yang mengatakan 6 juta, tapi tidak tahu siapa yang pernah menghitung. Tapi memang bombardir Nazi terhadap Yahudi itu sekejam itu ya. Maksudnya tiap ada yang indikasi orang Yahudi atau Oh teman iya, orang Yahudi iya, itu ditembak dan iya, dibawa iya, atau enggak dibawa ke Auschwitz itu. iya, Itu sejarahnya bagaimana? iya, karena sikap alasannya Hitler kan kemurnian darah Arya. Nah, itu sebabnya, dan yang dianggap merusak darah Arya ini ya salah satu diantaranya percampuran dengan orang Yahudi. Tapi kenapa ibaratnya ya kan kita juga orang apa ya Austronesia dan lain-lain kan juga bukan ras Arya, tapi kenapa terpakunya Hitler itu terhadap Yahudi ini sampai Iya, karena dianggap juga sebagai salah satu kekuatan yang berbahaya di dalam berhadapan dengan mereka. Sebenarnya ada itu juga. Karena mereka tahu bahwa orang Yahudi ini sebenarnya ada di mana-mana. Itu persoalannya. Jadi, tapi kemudian Inggris melihat ini dan setelah menjajaki, karena wilayah Palestina itu dulu kan dijajah Inggris. Maka kemudian diberikanlah sebagian dari wilayah itu kepada Palestina, kepada Yahudi yang sekarang menjadi negara Israel. Jadi konseptor berdirinya negara, walaupun ada kekuatan kekuatan Yahudi yang menuntut, yaitu aliran Zionis yang memang berjuang untuk menegakkan itu, maka Inggris sebagai penjajah membuka ruang itu. Akhirnya pada tahun 48 didirikanlah apa yang dikenal sekarang dengan negara Israel. Dari Inggris itu ya. Dari Inggris. Tapi kemudian setelah berdiri, semua Eropa Barat mendukung sama Amerika. Nah, setelah perjalanan panjang, bayangkan dari tahun 48 sampai sekarang berapa puluh tahun itu masih peperangan juga. Iya, ada ya, pernah perang loh. Berapa kali perang, tapi celakanya apa? Orang Arab selalu kalah. Sampai dataran tinggi Golan yang tadinya miliknya Syria, ya sekarang diambil alih oleh Yahudi karena kalah dalam perang. Setiap kali perang yang kalah itu selalu Arab. Itu. Dan ya itu fakta. Tapi kan sekarang sebenarnya tidak akan berhenti perusakan kemanusiaan itu terjadi yang dilakukan oleh orang Yahudi selama Amerika bersikap seperti ini. Tapi itu yakin saya, berdasarkan apa yang saya pelajari, apa yang pernah saya diajari oleh guru-guru besar saya. Nah, kalau itu kan tadi sejarah singkat lah ya tentang Israel. Tapi Palestina juga dari dulu secara nasib sejarah Inggris iya, terus kan ada yang terkenal tuh ketika Salahuddin ya, dengan King Louis itu Crusader itu. Iya. Yang salah satu keberhasilan terbesarnya Crusader itu kan menjajaki Palestina. Yang saat itu Raja Prancis yang menduduki gitu. Nah, itu kalau dari sejarah Palestina sendiri bagaimana? Ya kalau Palestina itu ya sebenarnya nggak sejauh itu. Ya setelah orang Israel tidak ada, kan orang-orang Arab datang ke wilayah Palestina itu. Tadinya itu juga wilayah yang kosong, tanda kutip. Maka datanglah orang-orang Arab kan.
Tapi sudah berlangsung selama ratusan tahun juga, karena kan orang Yahudi selama itu tidak punya tempat. Artinya dia tersebar ke berbagai tempat. Dan kalau tidak salah sebenarnya yang paling banyak Yahudinya itu Uni Soviet dulu. Ya, tapi ya seperti saya katakan tadi, bagi orang Inggris, orang Yahudi itu orang yang pinter. Sampai pangeran-pangerannya menjadi penasehat keuangan mereka. Kalau sejarah itu benar. Tapi oke lah, kita lihat aja perkembangannya ke depan. Bagaimana sikap, apakah perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa Barat dalam prosesnya kemudian setelah perubahan pemerintahan Amerika, misalnya Trump sudah tidak jadi presiden, apakah ada sesuatu yang berubah? Nah, kita tunggu aja. Jalannya hanya itu. Karena dari sejarah juga udah berubah nih. Artinya Eropa Barat, bahkan Inggris yang tanda kutip membuat negara itu juga sudah tidak mendukung. Tidak. Malah sudah mengakui kemerdekaan Palestina, malah mengakui sebagai anggota PBB. Nah, tapi ketika misalkan sudah terjadi perdamaian, kira-kira bakal seperti apa itu? Pasti kan Israel juga harus menduduki suatu wilayah, Palestina harus mendapat. Artinya kalau terjadi bahwa Israel berhenti dan kemudian Palestina merdeka, ya tentu ada perjanjian untuk tidak saling menyerang atau ada penjaga keamanan seperti yang sekarang diminta oleh Trump. Rencananya itu dengan gencatan senjata maka akan diminta berbagai pihak jangan bertabrakan gitu. Terkadang dari Departemen A mengatakan sekian, Departemen B mengatakan sekian, dan seterusnya. Nah, persoalannya bukan pada hanya sekedar perbedaan data dari masing-masing pihak, tetapi dampaknya akan